Yesus yang kami tinggikan Tuhan. Engkau yang kami muliakan. Engkau yang telah naik ke surga. Engkau naik untuk memberikan Roh-Mu yang kudus bagi setiap kami. Untuk menguatkan dan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, diam di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, diam di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, diam di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, diam di hadiratmu. Bersama-sama kita naikkan pujian ini Bapak Ibu katakan. Yesus Tuhan, Engkau kami tinggikan Tuhan. Amin, haleluya. Muliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu
selalu akan engkau. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berterima kasih buat kesempatan yang masih kami dapatkan pagi ini beribadah kepada Tuhan untuk memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Berterima kasih karena Tuhan tidak sekedar naik ke surga tapi meninggalkan berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah pagi ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Roh Kudus ambil pucuk pimpinan, urapan Tuhan yang dahsyat menyertai hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam bentuk apa saja, dan mengurapi setiap kami yang beribadah kepada Tuhan, supaya baik yang melayani dan yang dilayani sama-sama diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan sertai mereka tiba di tempat ini dengan sejahtera bersama-sama kami bersukacita untuk memuji-muji nama Tuhan. Kami percaya ketika Roh-Mu sudah ada di tengah-tengah kami, maka kuasa kegelapan sudah pergi dari tempat ini. Itu sebabnya dengan kebebasan kami akan memuji-muji nama Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Kami buka ibadah yang diberkati Tuhan ini dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dia naik, namun dia memberikan rohnya yang kudus untuk menolong dan menjadi penghibur bagi setiap kita. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu saya persilakan untuk boleh duduk kembali. Haleluya. Bersukaria, hari ini hari
dipuji, nama Tuhan dipuji. Haleluya. Kita menang karena Dia bangkit, Dia hidup, dan Dia naik. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Kaum pria nyanyikan pujian ini. Ku menang, ku menang. Ku menang. Kaum pria mana suaranya? Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Dan kaum wanita, ku menang. Ku menang. Dia hidup dan Dia telah hadir. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya, bersiap maju jaga lalunya. Yesus
kembali. Bekerjalah lebih lagi di tengah-tengah kami Tuhan. Dan bertahtalah bagi setiap kami. Sebab hanya urapan-Mu dan lawatan-Mu yang kami perlukan. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini. Menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu Tuhan, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus,
atas setiap kami. Lebih lagi Katakan urapan-Mu Tuhan. urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Katakan Kau yang terutama. Kau terutama di hidupku. Mari Bapak Ibu, dengan lembut, perlahan-lahan kita bangkit berdiri. Ada sebuah kerinduan di dalam hati kita semuanya pagi hari ini. Supaya kita boleh bersama-sama merasakan kuasa dan pengurapan Tuhan turun atas kita pagi hari ini. Katakan bahwa yang Kau perlukan saat ini dan sampai selama-lamanya hanya urapan, lawatan-Mu. Sebab kami rindu untuk menjadikan Engkau sebagai yang utama, sebagai yang terutama di dalam setiap kami. Bekerjalah ya Roh Kudus, oh, Bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. amin, haleluya. Urapan-Mu, Lawatan-Mu Tuhan, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama
bebaskan roh-Mu yang kudus berkarya bagi kami Tuhan saat pagi hari ini. Jamah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Yes, haleluya. Urapanmu, lawatanmu, kala yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi Tuhan. Urapanmu, Ya Rabaya Sikina Rabaya lawatanmu, kala yang ku perlu, kau terutama di hidupku. bekerjalah ya Roh Kudus, Berkatalah lebih lagi Tuhan. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Haleluya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, kami percaya Tuhan setiap puji-pujian kami sudah Engkau terima di hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya hati kami sudah diliputi oleh sukacita ilahi dan damai sejahtera surgawi Tuhan.
Hati kami sudah siap Tuhan seperti tanah yang gembur, yang menerima taburan benih firman-Mu. Biar firman-Mu boleh tumbuh dan berbuah lebat, menuntun kehidupan kami Tuhan, supaya selalu menuruti kehendak-Mu, tidak keluar dan menyimpang dari apa yang Tuhan mau. Tuhan sudah mengurapi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, iblis dan roh jahat sudah diusir keluar. Tidak bisa mencuri benih firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan kalau kita hari ini boleh merayakan hari kenaikan ya. Yesus ke surga, kita sungguh bersyukur saudara. Karena itu berarti bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, itu adalah Yesus yang hidup, yang dibuktikan dengan kebangkitannya, dan juga naik ke surga untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu berarti Tuhan Yesus juga akan datang kembali yang kedua kali. Ya. Jadi ini merupakan suatu rentetan peristiwa yang memang harus terjadi. Andai kata Tuhan Yesus tidak bangkit, tidak mungkin bisa naik ke surga. Jadi ini suatu rentetan saudara ya. Jadi Yesus lahir, kemudian Yesus mati, Yesus bangkit, naik ke surga, dan Yesus akan datang kembali. 5 peristiwa ini pasti akan terjadi dan pasti akan digenapi. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan dengan judul apa yang harus atau yang perlu kita ketahui mengenai kenaikan Yesus ke surga ya. Jadi apa yang perlu diketahui mengenai kenaikan Yesus ke surga. Bacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 ya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mencoba untuk mengeksposisi atau menggali bacaan Alkitab kita untuk mendapatkan 3 kebenaran ya, 3 kebenaran yang harus kita ketahui mengenai kenaikan Yesus ke surga ini. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga yang disebutkan dalam awal Kisah Para Rasul, yaitu Kisah Rasul pasal 1 ini, terjadi sesudah Yesus menampakkan diri selama 40 hari setelah kebangkitannya, saudara. Ya, jadi artinya setelah Yesus bangkit, dalam waktu 40 hari Yesus menampakkan diri baru naik ke surga, saudara. Jadi tidak langsung Yesus bangkit lalu naik ke surga, tidak. Masih ada jeda waktu di mana selama 40 hari Yesus itu menampakkan diri kepada beberapa orang sebelum dia naik ke surga. Itu tertulis dengan sangat jelas dalam Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ketiga, di mana Yesus menampakkan diri selama
40 hari, saudara, dikatakan demikian. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, perhatikan di sini, jadi selama 40 hari Yesus berulang-ulang kepada beberapa orang menampakkan diri, ya, orang-orang yang berbeda, saudara, untuk membuktikan bahwa dia sudah bangkit, dia sudah hidup. Tadi dikatakan membuktikan bahwa ia sudah hidup. Jadi dia menampakkan diri supaya orang-orang percaya kalau Yesus yang mereka sembah, Yesus yang mereka ikuti itu bukan Yesus yang mati. Kita memiliki Yesus yang hidup, yang sanggup menjamin kita, saudara. Kita bersyukur punya Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Nah, saudara sekalian, kita akan merenungkan bacaan Alkitab kita tadi supaya kita mendapatkan kebenaran Tuhan, apa yang perlu diketahui mengenai kenaikan Tuhan Kristus, Yesus Kristus ke surga ini. Nah, yang pertama, saudara, yang harus kita ketahui mengenai kenaikan Yesus ke surga ini adalah bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu adalah fakta. Demikian juga peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali juga adalah fakta. Jadi di sini diungkapkan dua fakta, saudara. Yaitu kenaikan Yesus ke surga itu fakta, kedatangan Yesus yang kedua kali itu juga fakta. Fakta itu artinya sesuatu yang benar-benar terjadi, sesuatu yang bukan dongeng. Itu fakta. Yang aktual, yang betul-betul terjadi, saudara. Jadi kisah ini merupakan kisah nyata, itu fakta. Jadi saudara harus tahu kenaikan Yesus ke surga adalah fakta, kedatangan Yesus yang kedua kali juga adalah fakta. Nah, ada 3 bukti untuk membuktikan bahwa kenaikan Yesus ke surga itu fakta. Demikian juga kedatangan Yesus yang kedua kali adalah fakta. Yang pertama, saudara, bukti yang pertama, adanya banyak saksi-saksi mata. Siapa saksi mata ini? Murid-murid Yesus dan orang-orang Galilea. Jadi bukan satu orang. Biasanya saksi itu minimal 2 orang. Dalam setiap pengadilan, saksi itu tidak bisa 1 orang. Itu bisa subjektif. Jadi paling minim 2 orang. Kalau lebih baik. Nah, ini jelas lebih dari 2 orang. Murid Yesus sudah berapa? Belum lagi orang-orang Galilea yang menjadi saksi mata yang melihat secara langsung bagaimana Yesus itu naik ke surga ke awan-awan. Nah, ini saksi mata yang tidak mungkin bisa dibantah, saudara. Karena mereka melihat secara langsung dengan mata kepala mereka sendiri. Kalau dari kata orang itu mungkin saja itu kita bisa meragukan. Tapi kalau saudara sendiri yang melihat, itu tidak akan pernah bisa diragukan. Apalagi bukan 1 orang 2 orang. Tapi ini banyak orang, saudara. Coba saudara perhatikan Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Dari bacaan Alkitab kita tadi, Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-9 dikatakan begini. Supaya paling tidak kita mengerti, saudara, ya. Semuanya berdasarkan bukti dari firman Tuhan, bukan dari kita. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Perhatikan, jadi Yesus terangkat itu. Nah, apa di sini dikatakan? Disaksikan oleh mereka. Perhatikan, disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi mereka mengikuti bagaimana Yesus naik dari bawah, terus naik ke atas sampai ke awan-awan, lalu tertutup awan, lalu hilang. Nah, ini suatu peristiwa yang spektakuler, saudara. Suatu peristiwa yang spektakuler yang sangat luar biasa. Orang mengikuti bagian Yesus itu naik secara
Pelan-pelan dari bawah sampai ke atas, sampai awan menutupi Yesus, dikatakan mereka hilang dari pandangan mereka, tapi mereka mengikuti. Siapa mereka ini? Kalau saudara baca Alkitab saudara tadi, ketika malaikat berbicara, hai orang-orang Galilea. Jadi murid-murid Yesus dan orang-orang Galilea semua berkumpul di tempat itu. Dan menyaksikan secara langsung bagaimana Yesus naik ke surga. Nah, bukti ini tidak akan bisa dibantah. Berarti kenaikan Yesus ke surga adalah fakta. Benar-benar terjadi. Orang boleh bicara apa saja, kita nggak bisa dibelokkan. Kita tidak bisa disesatkan oleh ajaran sesat apapun. Bahwa Yesus benar-benar naik ke surga. Ya, itu memberikan kepada kita suatu kekuatan besar. Lalu bukti yang kedua saudara. Perkataan dua orang malaikat yang meneguhkan peristiwa kenaikan Yesus ke surga maupun peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini perkataan bukan orang-orang biasa, tapi perkataan dua orang malaikat. Jadi artinya kalau yang pertama mereka melihat Yesus naik ke surga, yang kedua ini mereka mendengar perkataan dari dua orang malaikat. Nah saudara sekalian, mari kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 10. Dikatakan apa di situ? Ketika mereka sedang menatap ke langit, jadi penglihatannya itu membuktikan Yesus naik ke surga itu. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah, perhatikan di sini, dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ini dua orang malaikat. Dan berkata kepada mereka. Jadi malaikat itu bukan cuma diam saudara. Tapi berkata untuk meneguhkan peristiwa itu. Untuk meyakinkan peristiwa itu. Nah kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-11. Apa yang dikatakan oleh dua orang malaikat itu? Dikatakan, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga. Nah ini perkataan dari malaikat. Yesus yang terangkat ke surga. Berarti Yesus itu memang naik ke surga. Meninggalkan kamu, perhatikan, akan datang kembali. Ini kedatangan Yesus yang dimaklumkan oleh dua orang malaikat ini. Dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah peneguhan perkataan dua orang malaikat ini saudara semakin meneguhkan. Bahwa kenaikan Yesus ke surga itu adalah suatu fakta. Kedatangan Yesus yang kedua kali itu juga suatu fakta. Jadi dua hal ini yang ingin ditekankan oleh dua orang malaikat itu. Kenapa mereka perlu berkata? Sebetulnya itu untuk menekankan kepada kita. Bahwa Yesus ini bukan cuma naik ke surga saudara. Tapi ingat, Tuhan Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya. Pertanyaannya adalah, sudah siapkah kita menyambut kedatangan Yesus? Banyak orang yang terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka. Banyak orang yang terlalu sibuk dengan hal-hal yang jasmani. Banyak orang sibuk dengan mengejar hal-hal yang materi sifatnya. Hal-hal kebutuhan kita. Hal-hal yang fana. Banyak orang yang konsentrasinya sekarang ini ke arah hal-hal yang fana. Bukan kepada hal-hal yang kekal, saudara. Sibuk cari uang, itu hal yang fana. Hal yang fana adalah hal yang tidak akan pernah kita bawa ketika kita naik ke surga. Untuk bersama dengan Yesus masuk dalam kerajaan surga itu tidak akan kita bawa. Uang itu saudara hanya pegang dan nikmati ketika kita masih di dunia ini. Tapi tidak pernah akan kita bawa ketika kita masuk ke surga saudara. Tapi justru saya lihat banyak orang yang memberikan segenap energinya, konsentrasinya, pikirannya pada hal-hal yang fana, hal-hal yang jasmani, hal-hal yang materi sifatnya saudara. Mengejar kebutuhan, mengejar berkat, mengejar kesembuhan, tapi lupa
perhatikan peneguhan perkataan malaikat. Ingat loh, Yesus memang naik ke surga. Tapi dia akan datang kembali kedua kali. Nah ketika datang kedua kali, kalau kita nggak siap saudara, kita akan masuk dalam masa yang paling sukar, masa antikristus yang disebutkan the Great Tribulation, masa tribulasi besar, masa sengsara besar, masa siksaan besar. Jadi saudara sekalian, kadang kita terlena dengan hal-hal yang bersifat fana, tapi lupa kepada hal-hal yang bersifat kekal. Saya selalu diingatkan Roh Kudus saudara selama beberapa hari untuk selalu mengingatkan pada jemaat bahwa Yesus akan datang kedua kali. Supaya mempersiapkan jemaat itu menyambut kedatangan Yesus. Kalau harta itu hal-hal yang fana itu semua ditinggalkan kok. Bukan berarti tidak boleh mencari, boleh. Tapi konsentrasi kita kepada hal-hal yang kekal. Itu maksudnya. Itu lebih utama daripada hal-hal yang materi sifatnya, yang fana saudara. Ingat baik-baik supaya kita tidak sampai terlena saudara. Malaikat kenapa sampai memerlukan berkata secara langsung pada orang-orang Galilea, pada murid-murid Yesus, supaya diingatkan bahwa ini masih ada peristiwa lain yang akan terjadi, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya akan merasa bersalah kalau seandainya ketika nanti saudara tertinggal dalam masa antikristus, karena tidak pernah diberitakan masalah tentang kedatangan Yesus. Saya akan mencoba untuk memberikan hal-hal materi tentang kedatangan Yesus, tentang akhir zaman ini, supaya tahu peristiwanya. Kenapa sekarang ini banyak terjadi gempa misalnya. Kalau saudara mempelajari tentang pelajaran akhir zaman, itu memang sudah ada. Tandanya memang kedatangan Yesus itu tandanya salah satunya adalah gempa. Tapi kita sudah ketakutan. Gempa skala 6 saja ketakutan. Kalau saudara membaca bagaimana gempa pada sangkakala ke-7, sampai pulau terbelah saudara. Sampai hujan es 100 pon turun. Semua kita nggak pernah mempelajari itu. Makanya saya ingin mempersiapkan jemaat ke depan untuk menyambut kedatangan Yesus. Itu yang paling penting. Supaya jangan sampai tiba-tiba Yesus datang dan kita tertinggal. Dan saya juga merasa bertanggung jawab. Jadi saya akan selalu memberitakan tentang rahasia ya kedatangan Yesus dan peristiwa akhir zaman supaya saudara bisa mengerti. Jadi kalau sudah ngerti kita nggak takut saudara. Ya memang begitu. Itu tandanya kedatangan Yesus ketika mereka katakan apa tanda kedatanganmu dan apa tanda kesudahan dunia di Matius 24 itu. Di situ Yesus memberikan suatu penjelasan yang luar biasa. Apa tanda kedatangan Yesus itu? Sehingga kita tidak menjadi ketakutan dengan terjadi peristiwa. Satu persatu terjadi peristiwa akhir zaman yang menakutkan. Bagi saya itu sudah tertulis. Adanya penyakit-penyakit yang makin lama makin sulit disembuhkan. Dengan varian-varian baru itu semua sudah ada saudara. Sudah ditulis di dalam Matius 24 tentang dan Injil Lukas itu. Bagaimana penyakit-penyakit itu berkembang dan semakin lama semakin sulit. Penyakit baru yang timbul. Yang dulunya mungkin penyakit-penyakit itu dapat disembuhkan, tiba-tiba muncul varian baru. Kita dapat COVID saja sudah kebingungan berapa orang yang mati saudara. Ketika COVID itu datang. Itu baru COVID, itu masih belum apa-apa saudara. Ini baru permulaan. Nanti akan datang lagi hal-hal yang lebih dahsyat. Ya, jadi artinya intinya saudara, ingat kenaikan Yesus ke surga itu adalah fakta. Dan kedatangan Yesus kedua kali itu adalah juga fakta. Jangan cuma ingat Yesus naik ke surga, memberikan berkat bagi kita, memberikan Roh Kudus, penolong, Roh kebenaran bagi kita. Oke, puji Tuhan. Tapi siapkah kamu
ketika Yesus datang kedua kali. Itu jauh lebih penting, saudara. Menyiapkan diri kita menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kemudian bukti yang ketiga, tempat terjadinya disebutkan dengan sangat jelas di dalam Alkitab. Jadi kalau sesuatu fakta itu ada tempat kejadiannya. Tidak mungkin saudara kita memakai kata begini, suatu kecelakaan terjadi di kota Anta Berantah, misalnya begitu ya. Itu pasti surat kabarnya gak laku, saudara. Siapa yang membaca surat kabar seperti itu? Gak jelas itu. Anta Berantah itu kota yang mana, saudara? Ya kalau kita waktu kecil kita tahu ada buku cerita dongeng ya. H.C. Andersen ya. Saya percaya orang-orang yang tua yang sudah pernah menjadi anak kecil atau anak kecil yang kebetulan datang pada saat ini pasti tahu buku dongeng zaman dulu. Kalau sekarang sudah digital. Dulu itu kalau saya baca ada buku dongeng namanya. Pengarangnya H.C. Andersen. Biasanya Alkisah adalah suatu raja memerintah di negeri Anta Berantah. Tapi Alkitab gak pernah pakai itu. Selalu dikatakan Raja Aram namanya siapa. Kemudian raja di Kanaan itu memerintah di mana. Jadi jelas tempatnya. Nah demikian juga kejadian di mana Yesus naik ke surga disebutkan dengan jelas. Coba kita akan lihat ya. Di dalam Kisah Para Rasul tadi ayat 1, pasal 1 tadi ayat yang ke-12. Setelah kita baca ayat 9 di mana Yesus naik ke surga, kita baca ayat yang ke-12. Maka dikatakan kembalilah rasul-rasul itu. Karena dikatakan rasul-rasul atau murid Yesus bersama orang Galilea tadi kan. Melihat kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari mana saudara? Bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Jadi peristiwa di mana Yesus naik ke surga terjadi di Bukit Zaitun. Kalau menurut Kisah Para Rasul 1 ayat ke-12. Peristiwa itu terjadi di Bukit Zaitun. Tempatnya jelas. Alkitab mengungkapkannya dengan fakta. Secara jelas, tempatnya jelas di Bukit Zaitun. Tetapi saudara, saya perlu menjelaskan. Karena ada yang bertanya, Pak kok tidak sama ya? Kenaikan ini kan bukan cuma di Kisah Para Rasul, di Lukas pasal 24 juga kenaikan saudara. Kok tidak sama tempatnya? Apakah Alkitab salah Pak? Coba kita baca Lukas pasal 24 ayat ke-50 dan 51. Lukas 24 ayat ke-50 dan ke-51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai di mana? Dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Kemudian dan ketika ia sedang memberkati mereka apa saudara? Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Berarti Yesus terangkat ke surga di mana? Betania. Kok lain Pak? Apakah Alkitab salah? Bagi orang yang tidak belajar Alkitab akan kebingungan. Maka ini yang dikatakan apologetika. Bagaimana kita bisa menjawab ketika ada orang bertanya meminta kepada kita tentang pertanggungjawaban iman kita. Yang kita percayai ada Alkitab itu benar. Ineransi Alkitab tidak salah. Tapi kenyataannya di Lukas dikatakan Betania, di Kisah Rasul katakan Bukit Zaitun. Yang mana yang benar? Sebetulnya dua peristiwa ini saling melengkapi saudara. Tidak ada yang salah. Lukas gak salah, Kisah Para Rasul tidak salah. Mari saya akan berikan satu bukti. Coba kita baca Markus 11 ayat yang pertama. Maka saudara akan bisa mengerti bahwa Lukas tidak pernah salah, Kisah Para Rasul tidak pernah salah. Markus 11 ayat yang pertama. Apa yang secara eksplisit ingin dikemukakan oleh ayat ini? Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat
Betfage dan apa saudara? Betania yang terletak di Bukit Zaitun. Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Nah, kuncinya adalah memang Betania terletak di Bukit Zaitun. Apakah salah? Tidak salah. Sebutkan di Bukit Zaitun boleh. Sebutkan Betania juga boleh, saudara. Tidak ada yang salah kok. Tapi orang nggak ngerti, ya bisa bingung, saudara. Iya, Alkitab saya ini benar apa enggak, saudara? Apa ini salah atau tidak, saudara? Karena kalau saudara lihat di peta, Betania memang terletak di lereng sebelah tenggara Bukit Zaitun. Jadi Betania ini terletaknya di lereng sebelah tenggara Bukit Zaitun. Jadi pernyataan dari Markus pasal 11 ayat pertama itu sungguh menguatkan bahwa Lukas tidak pernah salah menulis dalam Injilnya dan Lukas tidak pernah salah ketika dia menulis Kisah Para Rasul. Penulisnya sama, Lukas. Secara logika saja nggak mungkin bertentangan. Oh, penulisnya sama kok. Injil Lukas ditulis oleh Lukas. Kisah Para Rasul juga ditulis oleh Lukas. Penerimanya juga sama, Theophilus yang mulia. Injil Lukas ditulis pada Theophilus yang mulia. Kisah Para Rasul ditulis kepada Theophilus yang mulia. Nah, gak mungkin toh pengarang yang sama nulis hal yang saling berkontradiksi, gak mungkin, saudara. Kalau orang berbeda mungkin. Tetapi memang sebutannya kebetulan di Lukas disebutkan cuma Betania. Tapi di Kisah Para Rasul disebutkan Bukit Zaitun. Tapi kalau kita lihat bahwa Betania terletak di lereng tenggara Bukit Zaitun, ya nggak salah, saudara. Memang Betania terletak di Bukit Zaitun kok. Jadi itu tempatnya jelas disebutkan, berarti itu adalah fakta. Itu kebenaran pertama. Ingat baik-baik, kenaikan Yesus ke surga itu fakta. Bukan dongeng. Itu benar-benar terjadi. Itu kisah nyata. Tapi ingat, jangan berhenti di sini. Malaikat juga menegaskan, mengingatkan pada kita. Yesus datang kembali kedua kali, itu juga fakta. Jadi kita jemaat itu harus mempersiapkan diri betul-betul menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Boleh tentang firman, tentang yang lain itu boleh menguatkan kita dikala kita lemah. Tapi jangan lupa menyampaikan supaya jemaat itu bersiap untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kebenaran kedua, saudara. Yesus yang naik ke surga adalah Yesus yang sama yang akan datang kedua kali, bukan Yesus yang lain. Jadi ingat ya, Yesus yang naik ke surga adalah Yesus yang sama yang akan datang kedua kali, bukan Yesus yang lain. Coba Kisah Rasul 1 ayat 11. Tadi dikatakan apa? Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Perhatikan kata-kata ini. Yesus ini bukan sekedar kata-kata tambahan atau sekadar tulis, enggak. Penekanan ini, Yesus ini. Jadi Yesus ini yang naik ke surga, itu akan datang kembali. Ya Yesus ini, bukan Yesus yang lain. Yesus yang sama. Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang menampakkan diri, Yesus yang naik ke surga, dan Yesus yang akan datang itu adalah Yesus yang sama. Bukan Yesus yang lain. Maka dikatakan Yesus ini. Supaya kita tahu, tidak ada pribadi Yesus. Kalau ada orang mengaku-ngaku Yesus, jangan percaya, saudara. Kenapa saya katakan ini? Karena Injil Matius pasal 24, ayat yang kelima, pada akhir zaman, banyak orang mengaku dirinya sebagai Mesias, sebagai Yesus. Namanya adalah Mesias palsu. Coba Matius 24 ayat yang kelima. Perhatikan, saudara. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Ini kata Yesus, nama Yesus. Dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kemudian ayat 23 sampai 24 penegasannya. Supaya saudara tahu ya. Matius 24 ayat 23 sampai 24. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini.
Atau Mesias ada di sana, dia ngaku-ngaku saudara. Jangan kamu percaya, ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ingat loh, Mesias palsu ini bisa mengadakan mujizat yang dahsyat. Yang luar biasa. Bukan cuma murid Yesus tapi Mesias palsu. Bahkan juga nabi palsu. Saya tidak akan bahas nabi palsu. Ini ada bagian lain tapi khusus Mesias palsu yang ngaku-ngaku Yesus ini. Nah saudara, setelah saya selidiki, memang ada banyak orang yang sudah memaklukkan dirinya sebagai Mesias. Nah inilah yang saya katakan serangkaian pelajaran akhir zaman. Mesias palsu itu siapa saja yang pernah memaklukkan diri. Saya berikan beberapa contoh saja. Tidak mungkin semuanya. Yang pertama misalnya Lord Maitreya. Lord Maitreya ini menganut dan menguasai doktrin teosofi saudara. Yang memiliki banyak kesamaan dengan agama Buddha. Dan dia mencampur adukkan pelajaran teosofi atau non-teosofi dari New Age. Gerakan zaman baru. Ini gerakan zaman baru yang menguasai pada akhir zaman. Yang dipelopori aliran Illuminati. Nanti saya akan bahas lebih dalam itu. Peristiwa akhir zaman. Tapi biar saudara tahu bahwa ini mereka campur aduk dengan pelajaran dari New Age. Pelajaran zaman baru. Yang harus kita waspadai orang Kristen. Sekarang New Age aliran Illuminati masuk di mana-mana. Industri perfilman bahkan di senator pun sudah banyak sekali disusupi oleh aliran Illuminati. Kita mesti hati-hati. Ya, kita mesti hati-hati. Banyak pemimpin dunia yang menganut dan percaya kepada Illuminati. Yaitu yang menjadi pendukung utama daripada aliran zaman baru atau New Age ini. Itu yang pertama Lord Maitreya. Lalu ada lagi Sun Myung Moon, itu berkebangsaan Korea, pendiri dari Unification Church. Nah biasanya pengikutnya menyebut dirinya Moonis karena Moonis. Sedangkan dia sendiri dipanggil True Father. Wah, Bapa yang sejati, Bapa yang benar. Bayangkan saudara, dia ngaku sebagai Mesias. David Koresh, ini pemimpin berkebangsaan Amerika di sekte Davidian dan dia mempercayai bahwa dia adalah Mesias dari gereja Advent hari ke-7. Dia memang masuk aliran ini tapi dia mengaku sebagai Mesias. Kalau saya sebutkan banyak saudara, Alan John Miller, Indri Kristo, Krishna Venta, itu semua memaklumkan kepada dunia dia adalah Mesias. Nah kalau seperti ini jangan percaya, kamu itu Mesias palsu. Bukan kamu yang akan datang, aku gak peduli kamu mengaku apa. Karena aku percaya, Yesus yang naik ke surga, Yesus yang sama yang akan datang kedua kali. Amin saudara, gak perlu kita percaya yang lain-lain. Sudah. Mereka boleh menyebutkan apa saja, baca saja sebagai wacana, seperti baca koran. Tapi kalau kebenaran firman yang diucapkan malaikat, itu harus kita tanggapi. Yesus yang sama yang akan datang. Lalu yang terakhir, kebenaran yang ketiga. Yesus akan datang kedua kali dengan apa saudara? Cara yang sama. Seperti Yesus naik ke surga. Ini tadi di Kisah Rasul 1 ayat 11b. Ya dikatakan tadi, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali apa saudara? Dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Apakah betul Pak? Yesus naik ke surga lalu pandangan mereka tertutup awan. Berarti Yesus akan datang dari awan. Menjalankan kakinya ke Bukit Zaitun. Memang betul. Jadi arti nanti Yesus datang kembali dari awan nanti akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Yesus naik ke surga dari Bukit Zaitun lalu saat naik ke atas tertutup oleh awan-awan. Jadi caranya sama.
Cuma yang satu naik, yang satu turun. Tapi sama tempatnya juga sama. Dari Bukit Zaitun naik ke atas, nanti Tuhan Yesus juga turun dari atas, juga akan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Nah itu pelajaran akhir zaman. Tentu tidak mungkin saya kupas secara mendalam karena ini materi yang tersendiri saudara ya. Nanti saya akan sempatkan semuanya akan saya kupas. Coba kita baca Matius 24 ayat 30 untuk meneguhkan ini. Matius pasal 24 ayat yang ke-30. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia. Itu apa saudara? Datang di atas awan-awan di langit dan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nanti dia datang dari awan-awan. Lalu akan turun menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Caranya sama, saudara. Kalau sampai sedetil ini ya, sampai malaikat katakan caranya saja sama. Itu berarti suatu kebenaran, saudara. Suatu kebenaran yang tidak bisa disangkal. Kita percaya enggak bahwa firman Allah enggak pernah salah? Kalau kita percaya firman Allah enggak pernah salah, kita harus percaya Yesus pasti datang. Pasti datang. Karena ada orang enggak percaya Yesus akan datang. Siapa sih? Masa Yesus mau datang? Karena mereka enggak ngerti firman. Tapi saya katakan pada pagi hari, Yesus pasti datang. Yesus pasti datang. Yesus pasti datang. Ayat terakhir, 1 Tesalonika 4. Ayat 16 sampai 17. Bagaimana seputar kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan apa saudara? Turun dari sorga. Berarti kan dari atas sampai ke bawah, turun dari surga. Ini Yesus datang kembali kedua kali. Dan mereka yang mati di dalam Kristus, jadi orang-orang benar, akan lebih dahulu bangkit. Kemudian sesudah itu, jadi sesudah orang-orang benar dibangkitkan, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di mana? Di angkasa. Tentu tubuh kita ini sudah diubahkan jadi tubuh kemuliaan. Kalau tubuh kita nggak bisa terbang saudara. Tapi kalau sudah diubahkan dengan tubuh kemuliaan, kita bisa terbang menyongsong Yesus di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah saudara sekalian, kalau saudara perhatikan nanti akan ada 4 peristiwa. Yesus datang kedua kali. Terus kebangkitan orang-orang yang mati dalam Kristus, kebangkitan orang-orang benar. Ya, ini lebih dahulu. Baru kita yang hidup pada waktu Yesus datang diubahkan. Lalu kita diangkat. Namanya harpazo dalam bahasa Yunaninya. Diangkat, harpazo. Diangkat menyongsong Tuhan di angkasa, di awan-awan. Jadi kalau dikatakan ada pertemuan di udara, itu benar saudara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar dan belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Memang kita akan bertemu Yesus, menyongsong Yesus di angkasa. Amin. Saya harapkan semua jemaat ya, semua yang hadir sama-sama nanti bertemu Yesus di awan-awan ya. Tidak ada yang kelewatan. Semua jemaat akan bertemu Yesus, menyongsong Yesus di awan-awan. Tapi ingat, persiapkan diri saudara. Jangan terlena dengan hal-hal yang fana. Boleh, kita memang harus hidup cari uang, oke. Saya tidak melarang saudara cari uang,
tapi konsentrasi saudara pada hal yang kekal. Siapkan saudara untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan, supaya ketika Yesus datang saudara layak dan saudara tidak tertinggal dalam masa kesusahan besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Kita akan menyanyikan satu lagu, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau penghibur dan penolong dalam kehidupanku. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan. Mari kita bangkit berdiri. Atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Bait kedua, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau penghibur dan penolong dalam kehidupan. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini
Datanglah sekarang, datanglah Roh Kudus. Turun dan urapi Tuhan setiap jemaat. Urapi kami. Urapi kami Tuhan. Sekarang ini dengan api. Datanglah sekarang Roh Kudus, Roh Kudus urapi, urapi setiap jemaat. Urapi setiap jemaat Tuhan. Haleluya, rapata sandakara lamase. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Ini kami hamba-Mu Tuhan, urapi kami. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Glory, 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 glory Tuhan. Ini para hamba-hamba-Mu Tuhan. Ini para hamba-Mu Tuhan. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamah setiap jemaat, jamah setiap hati Tuhan, lawat setiap jemaat-Mu Tuhan. Penuhi, 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 urapi Tuhan, urapi, urapi Tuhan, urapi. Roh Kudus mengurapi kami. Roh Kudus mengurapi kami. Roh Kudus mengurapi kami. Roh Kudus mengurapi kami. Ya Rama, Rama, Rama. Roh Kudus mengurapi kami. Penuhi, 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 penuhi. Urapi, 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 urapi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau sudah mengirimkan Roh Kudus bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Tidak ada yang tertutup di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Semuanya telanjang di hadapan Tuhan. Tidak satu pun dosa yang dapat kami sembunyikan Tuhan. Kalau kami saat ini Tuhan masih melakukan dosa-dosa yang menyakiti hati Tuhan, ampuni kami.
Ampuni kami. Kalau kami masih mengutamakan yang lain lebih daripada Tuhan, ampuni kami. Kalau hati kami masih melekat pada harta, ampuni kami Tuhan. Supaya hati kami melekat pada Allah. Supaya hati kami melekat pada hal-hal yang kekal Tuhan. Bukan hal-hal yang fana, yang akan ditinggalkan semuanya. Tidak ada yang kekal Tuhan. Di dunia ini Tuhan tidak ada yang kekal. Hanya yang dari Yesus itu yang kekal. Biar kami semua boleh siap menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Kami berbahagia Engkau sudah naik ke surga. Engkau menyediakan begitu banyak berkat bagi kami yang ada di dunia ini. Kami percaya juga, kami juga akan menyiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Sehingga kami boleh dengan sukacita diangkat, menyongsong Tuhan di angkasa. Kami bertemu dengan Engkau Tuhan. Betapa berbahagianya kami. Ada pertemuan di udara bersama dengan Tuhan Yesus. Itu harapan kami Tuhan. Itu kerinduan kami. Biar tidak ada satupun dari jemaat GPS Sawahan atau yang mendengarkan Tuhan, firman Tuhan ini, yang tertinggal, yang tidak diangkat dan bertemu dengan Tuhan. Tuhan tolong kami. Tolong kami ya Roh Kudus. Tetap pimpin hidup kami, supaya kami tidak melangkah dari jalan-Mu, tidak menyimpang dari kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Berikan hati yang penuh sukacita memberi. Berikan hati yang penuh kerelaan memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami tabur kami akan tuai berlipat kali ganda. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ulaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan yang terbaik melalui setiap persembahan, ucapan syukur kita. Kepada para petugas kolektan, waktu dan tempat kami persilakan. Dengarkanlah suara Nofiki memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nofiki memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu ini melengkapi kita. Bersiap maju jangan lengah. Yesus panglima kita, ledakan semua senjata.
Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menyampaikan beberapa pengumuman. Nanti sore setelah ibadah pukul 5 ada doa impartasi Roh Kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu dipenuhi dengan Roh Kudus bisa datang pukul 5 atau bisa datang mulai ibadah pukul 3:30 sore. Dan ini dilaksanakan sampai tanggal 18 Mei ya, 10 hari. Kemudian minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Surono dari Krian, 3 kali ibadah. Ibadah pagi, ibadah Mandarin, dan ibadah sore. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan, ya. Yesus yang naik ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama. Nah, sudahkah kita mempersiapkan diri? Kalau kita mendengar sangkakala, apakah kita bisa menjawab, ini aku Tuhan, aku ada, ya? Yang sudah mempersiapkan diri lebih sungguh mempersiapkan lagi, yang belum segera mempersiapkan diri karena kedatangan Tuhan. Ya, bisa diartikan dalam 2 cara, dia datang dari awan-awan atau Tuhan jemput kita secara pribadi, ya. Kita naikkan pujian kalau bunyi sangkakala ku ada. Ucap dengan iman, kapan saja sangkakala berbunyi, saya ada Tuhan, ya. Kalau bunyi sangkakala, Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. lebih sungguh katakan, Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. silakan banget berdiri. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, Kalau bunyi sangkakala ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Yakin? Kalau bunyi sangkakala kita katakan, aku ada Tuhan, aku sudah siap, ya. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berterima kasih untuk ibadah yang sudah kami laksanakan, merayakan kenaikan Tuhan ke surga. Dan kami percaya Tuhan yang hadir di sini sudah memberkati setiap kami. Kami pulang dengan membawa berkat
yang akan terus mengingatkan kami tidak hanya sibuk untuk perkara-perkara jasmani, tapi kami juga harus mempersiapkan diri ketika Engkau datang menjemput kami di awan-awan yang permai atau secara pribadi. Kami sudah mempersiapkan diri dan kami menerima upah dari apa yang kami lakukan selama kami ada dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya pagi ini yang melayani dan yang dilayani sudah sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, pejabat di pusat sampai di daerah. Biar roh hikmat, roh takut akan Tuhan tetap menguasai pemimpin bangsa kami untuk mengatur Indonesia menjadi negara yang tetap aman sampai pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru, bahkan sampai Tuhan datang kembali pada kali yang kedua. Kami umat-Mu terus berdoa karena kami percaya Indonesia ada dalam kendali Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Perlindungan Tuhan sepanjang perjalanan kami mohon. Dijauhkan kami dari orang-orang yang berniat jahat. Lindungi kami sampai kami tiba di rumah kami masing-masing dengan membawa berkat yang penuh daripada Tuhan. Tuhan juga memberkati semua persembahan yang sudah diberikan, baik itu kolekte, persembahan, korban ucapan syukur, korban tatangan, korban sukarela, korban buah sulung. Kami percaya persembahan yang kami berikan dengan kasih akan menghasilkan tuaian lipat kali ganda. Sebelum kami melangkah meninggalkan tempat ini, dengan iman kami angkat tangan kami untuk kami menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, dan biar semua berkat yang terbaik yang datang dari Bapa turun dan tinggal atas kami dan keluarga kami pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan segala berkat ini kami terima dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama berkata amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semua. Ku bersyukur padamu